Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur, kami sudah merasakan perlindungan-Mu sepanjang hari ini, di dalam seluruh kegiatan kami. Malam ini kami datang kembali kepadamu, mau menyembah Engkau, mau mempelajari firman-Mu. Biarlah ini merupakan bau-bauan yang harum di hadapan-Mu. Dan urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami pelajari, kami mengerti, kami lakukan, menjadi berkat bagi sesama, dan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 22 Maret 2024, khusus pendalaman. Bacalah buku yang ditulis Ellen G. White, yaitu Cara Berdoa, di halaman 67-73, dalam panggilan untuk terpisah. Inti dari ibadah adalah perlunya pertobatan, yaitu pertobatan sejati. Banyak orang gagal memahami makna sesungguhnya dari pertobatan. Banyak orang bersedih karena mereka telah berdosa. Lalu mereka melakukan perubahan secara lahiriah karena mereka takut bahwa kesalahan akan membawa mereka kepada penderitaan. Ini bukanlah pertobatan yang dimaksud oleh Alkitab. Mereka sedih bukan karena menyesali dosa mereka, namun karena takut kepada penderitaan akibat dosa. Itulah jenis kesedihan Esau ketika dia melihat hak kesulungannya hilang untuk selamanya. Bileam yang ketakutan ketika melihat malaikat berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus. Lalu ia mengakui kesalahannya karena takut kehilangan nyawanya. Tetapi itu bukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh atas dosa. Karena tidak ada keinginan hati untuk bertobat, tidak ada kebencian terhadap kejahatan, seperti Yudas Iskariot telah mengkhianati Tuhan-nya dan berseru, "Aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tercatat di Matius 27 ayat 4. Ini juga dari buku Langkah-Langkah kepada Kristus halaman 37 dan 38 yang dituliskan hamba Tuhan Ellen G. White. Walaupun Allah tidak berdiam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, namun Ia menghormati dengan kehadirannya pada perkumpulan umatnya. Ia telah berjanji bahwa apabila mereka datang beramai-ramai mencarinya untuk mengaku dosa-dosanya dan berdoa satu sama lain, Ia akan bertemu dengan mereka oleh Roh-Nya. Tetapi barang siapa yang berkumpul untuk menyembah Dia, haruslah membuangkan setiap kejahatannya. Kecuali mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan di dalam keindahan kesucian, maka perkumpulan mereka akan percuma. Untuk hal tersebut, Tuhan berfirman, "Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Matius 15 ayat 8 dan 9. Mereka yang menyembah Allah harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yohanes 4 ayat 23. Ellen White dalam buku Alfa dan Omega jilid 3 halaman 39. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, apakah penyembahan terbesar seorang penyembah kepada Allah
yang tertulis di Mazmur 40 ayat 6 sampai 10 dan Roma 12 ayat 1 sampai 2. 2. Bagaimanakah ibadah pribadi dan umum terkait? Mengapa kita sangat membutuhkan keduanya? Bagaimanakah masing-masing ibadah meningkatkan satu sama lain? Yang ketiga, banyak orang memahami bahwa ibadah hanya berkaitan dengan doa, nyanyian pujian, dan mempelajari Alkitab dan bacaan rohani. Sementara kegiatan-kegiatan ini penting untuk ibadah. Apakah ibadah terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut saja? Berikan beberapa contoh bentuk ibadah lainnya. Ellen G. White menuliskan, ibadah kepadanya janganlah dianggap sebagai suatu kegiatan yang menyedihkan hati dan membebani. Ibadah kepada Tuhan seharusnya merupakan suatu kesenangan untuk menyembah Tuhan dan mengambil bagian dalam pekerjaannya. Itu terdapat di Langkah kepada Kristus, halaman 178. Keempat, bagaimanakah cara penyembahan kepada Tuhan menjadi satu kegembiraan? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Allah kami yang di sorga, kami berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan. Terpujilah namamu, karena Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang itu telah memberkati kami melalui pelajaran ini, mengingatkan kami supaya kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah di dalam kehidupan kami melayani sesama supaya menjadi kemuliaan bagi namamu. Terpujilah namamu Tuhan, dan biarlah Tuhan juga memberkati kami seluruhnya bersama-sama dengan pemirsa yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan ini. Biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.